Halo semuanya, selamat datang sekali lagi di live Instagram Chatroom CNN Indonesia. Dan kali ini kita akan spesial sekali, kita akan berbincang-bincang dengan seorang sosok perempuan yang sangat inspiratif tentunya. Beliau sangat peduli dengan lingkungan karena beliau menjabat sebagai seorang Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Ada Ibu Herlina Hartanto. Nah, teman-teman sambil nunggu-nunggu ngabuburit, kita akan bahas nih isu-isu terkait lingkungan dan tentunya yang paling penting adalah keterkaitan perempuan dengan alam. Sejauh mana sih representasi perempuan dalam upaya pelestarian alam yang memang semakin hari, semakin saat ini kita tahu semakin digencarkan begitu ya. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama, ini kita akan segera mengundang Ibu selaku Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk bergabung bersama kita dalam sore hari ini. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman yang menyaksikan ini boleh diketik di kolom komentar ini ada dari mana aja nih. Kita sama-sama nunggu waktu buka puasa gitu ya. Dan juga kita lihat udah kalau di Jakarta sendiri ini cuacanya sudah mulai agak-agak mendung. Nah, kalau di daerah teman-teman ini seperti apa cuaca dan juga bagaimana juga siap-siap untuk buka puasa ini bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar-lancar terus dan juga semoga apa yang dilakukan membawa keberkahan dan kebaikan untuk teman-teman semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan nih teman-teman, perubahan iklim dan juga dampaknya yang bisa kita lihat, kita rasakan. Ini seperti apa, begitu. Nah, untuk itu kita akan kembali coba mengundang Ibu Herlina Hartanto dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Oke, kita akan coba invite Ibu Herlina, tapi Ibu Herlina sepertinya sudah ready. Nah, ini dia. Halo Ibu Herlina, apa kabar? Halo, hai Mbak Nisa, kabar baik. Bagaimana kabarnya juga Mbak Nisa? Baik, baik. Tentunya senang sekali kita bisa kehadiran Ibu Herlina nih di chat room kali ini. Dan tentunya spesial sekali di mana kita akan membahas tentang perempuan dan alam. Nah, tidak perlu jauh-jauh karena Ibu Herlina Hartanto ini juga selaku Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi nih dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan. Tapi ngomongin soal perubahan iklim nih Bu, yang pertama kita akan bahas terkait isu perubahan iklim ini semakin marak dan tentunya menyadarkan publik begitu Bu tentang pentingnya mengubah gaya hidup yang ramah lingkungan, apalagi kita lihat tingkat cuaca begitu ya, derajat cuaca yang diprediksi kemarin BMKG memprediksi untuk tren tahun 2022 ini akan semakin tinggi. Nah, tentunya sebagai manusia begitu kita tinggal di bumi, tentunya harus mulai memikirkan hal ini. Sebenarnya apa sih Bu yang terjadi saat ini? Ini boleh dijelaskan nggak ke teman-teman semua? Mhm. Tentunya boleh ya Mbak Nisa. Jadi Mhm. sebetulnya yang sedang terjadi saat ini Mbak Nisa, kita sedang mengalami krisis iklim. Tahun 2015 adalah tahun disepakatinya The Paris Climate Agreement. Nah, negara-negara yang menandatangani kesepakatan Paris tersebut sudah bersepakat untuk mengurangi kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius di akhir abad ini, sembari terus mengupayakan agar kenaikan suhu tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Jadi ada dua target yang harus tidak boleh dilampaui Mbak Nisa, kenaikan 1,5 dan kenaikan 2 derajat Celcius. Kenaikan suhu sebesar 2 derajat ini adalah sebetulnya batas kemampuan planet kita untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, bila ambang batas ini terlampaui, maka dampaknya akan sangat berbahaya untuk kita semua. Nah, apa yang sudah terjadi saat ini? Yang terjadi adalah 5 tahun sesudah kesepakatan tersebut ditandatangani, suhu sudah naik 1,2 derajat Celcius di atas suhu di era sebelum industri. Jadi, dan 10 tahun terakhir merupakan dasawarsa terpanas dalam sejarah. Nah, the UN International Planet on Climate Change merilis laporan tahun lalu yang memperkirakan bahwa target 1,5 derajat dan target 2 derajat Celcius tersebut tidak akan tercapai
kecuali ada upaya keras dan upaya ekstra untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kenaikan suhu di atas 2 derajat sendiri itu sudah berdampak luar biasa nih Mbak Nisa. Dan Ya. sebetulnya sudah kita amati atau kita rasakan, misalnya dalam bentuk cuaca ekstrim yang makin sering. Kemarau berkepanjangan, hujan yang ekstrim sehingga banjir, angin topan gitu ya. Dan Iya. dampaknya pada ekosistem kita juga besar dalam bentuk kebakaran hutan, pemanasan suhu laut, karang-karang di laut mengalami pemutihan atau coral bleaching, permukaan air laut juga naik. Jadi kita sebetulnya sudah berada di tengah-tengah krisis saat ini. Nah, yang menarik nih Mbak Nisa, laporan IPCC tahun lalu juga menyampaikan bahwa sudah tidak terbantahkan lagi bahwa manusia itu berperan dalam menyebabkan pemanasan global tersebut. Nah, oleh karena itu kita juga harus berperan dalam memerangi pemanasan global dan perubahan iklim tersebut. Iya, berbicara mengenai peran nih, Ibu. Karena kalau kita dengarkan dari penjabaran Ibu Herlina tadi, wah benar-benar terasa begitu ya, mulai dari cuaca ekstrim, yang semakin hari siang kita ini semakin panas begitu. Lantas kalau Betul. berbicara peran nih Bu, tentunya menjadi sebuah pertanyaan di benak kita begitu. Peran apa saja sih Bu yang bisa kita ambil? Ya, kita semua Mbak Nisa harus melakukan sesuatu, seberapapun kecilnya. Nah, setidaknya sebetulnya ada 3 kelompok upaya yang kita bisa lakukan. Pertama yang bisa kita lakukan sehari-hari itu yang disebut mengurangi saja, minimize. Itu artinya mengurangi konsumsi dan pemakaian kita terhadap sumber daya alam, terutama yang tidak terbarukan, misalnya minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kan merupakan bahan untuk bahan bakar mobil ya, pesawat terbang itu juga pakai minyak bumi. Apalagi Ya. nih, gas bumi. Gas bumi ini yang gas bahan dalam tabung gas untuk memasak ya. Dan juga batu bara, karena batu bara ini juga tidak terbarukan. Dan batu Ya. bara sebetulnya yang menghasilkan listrik di banyak rumah saat ini. Nah, kita juga perlu mengurangi sampah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik. Jadi sederhananya nih Mbak Desa, less drive, less fly, less waste, less electricity, dan banyak less lainnya. Jadi ini yang kelompok pertama yang bisa kita lakukan. Kelompok yang kedua, melindungi atau protect. Apa yang dilindungi? Nah, yang dilindungi adalah senjata-senjata alami kita dalam memerangi perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, senjata-senjata alami ini biasa disebut dengan solusi iklim alami atau natural climate solutions. Apa itu? Yaitu hutan tropis, mangrove, gambut. Nah, bila kita akan memanfaatkan hutan-hutan tersebut, mengambil kayu, madu, rotan di dalamnya, maka upaya pemanfaatan tersebut harus kita lakukan dengan menimbulkan kerusakan sedikit mungkin, sehingga hutan tersebut dapat memulihkan dirinya sendiri dengan cepat. Nah, yang ketiga nih Mbak Nisa, memulihkan yang sudah rusak atau restore. Nah, senjata yang saya sebut tadi ya, hutan tropis, mangrove, gambut, bila rusak, perlu kita pulihkan, kita tanami kembali. Nah, dari ketiga kelompok tersebut ada ruang yang banyak sekali bagi kita untuk berkontribusi dan masih banyak lagi sebetulnya hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, perubahan iklim yang terkesan kompleks ini jangan sampai mengecilkan hati kita, Mbak Nisa, dan jangan sampai kita mengalami apa yang disebut dengan bystander effect. Nah, bystander effect ini adalah fenomena psikologis di mana orang cenderung tidak mau beraksi, tidak mau melakukan sesuatu dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari karena semua orang harus terlibat, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, berarti sebenarnya kan yang bisa berperan ini tidak terbatas gender tertentu begitu ya, Bu Herlina, bahwasannya tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan juga bisa berperan aktif. Nah, berbicara mengenai gender, Ibu Herlina, kita tahu bahwa di dunia, misalnya seperti di dunia kerja begitu, isu kesetaraan gender ini juga masih sering digaungkan. Bagaimana dengan dalam upaya konservasi alam sendiri? Kesetaraan gender ini apakah menjadi sesuatu yang sesuatu yang penting Bu dalam aksi untuk perubahan iklim? Ya, penting sekali. Dan sebetulnya ada 2 hal. Pertama, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya peranan penting dalam memerangi perubahan iklim. Nah, sebagai lembaga yang bergerak di bidang konservasi sumber daya hutan dan laut,
kami menemukan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam mengambil air dan mengumpulkan bahan bakar, dan juga dalam mengolah makanan. Jadi Oke. perempuan lebih tahu mengenai lokasi air bersih, di mana tempat mengumpulkan kayu bakar, di mana Hmm. lokasi tumbuhan obat-obatan dalam hutan, dan sebagainya. Nah, laki-laki lebih tahu tentang lokasi berburu, tempat mengambil kayu misalnya di dalam hutan untuk buat kapal, untuk tiang rumah, dan sebagainya. Nah, yang menarik di negara berkembang, perempuan bertanggung jawab terhadap 80% dari proses-proses produksi pangan. Tetapi Oh, ironisnya perempuan punya akses yang lebih terbatas Mbak Nisa dibandingkan hmm. laki-laki, misalnya untuk mendapatkan pupuk, kredit, dan juga hak atas tanah. Nah, perempuan juga umumnya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu yang Hmm. pertama. Nah, yang kedua, perubahan iklim sebetulnya akan berdampak negatif terhadap perempuan. Dampak perubahan iklim misalnya dalam bentuk musim kering yang panjang, ini akan memaksa perempuan untuk berjalan lebih jauh lagi untuk mengambil air karena airnya kan sudah nggak ada gitu ya. Ya. Juga harus berjalan lebih jauh untuk mengumpulkan kayu bakar dan produk-produk bahan untuk makanan. Dampak Hmm. perubahan iklim dalam bentuk suhu udara yang makin panas juga akan meningkatkan risiko kesehatan bagi perempuan yang bekerja long hours, misalnya di sawah, di kebun, dan lain-lain. Nah, Ya. kesetaraan gender ini menjadi isu penting karena setidaknya dua hal tadi. Nah, bila aksi-aksi untuk memerangi perubahan iklim tidak melibatkan perempuan, maka Hmm. aksi-aksi tersebut kurang efektif. Bila Hmm. aksi-aksi tersebut juga kurang efektif, nanti dampaknya akan ke perempuan juga, dan perempuan Ya. jadi akan makin rentan. Nah, jadi Oke. kesetaraan gender ini akan memberdayakan perempuan dan menciptakan peluang bagi perempuan untuk bersuara, untuk Oke. berbagi pengetahuan, dan juga menyampaikan solusi-solusinya untuk Hmm. memerangi perubahan iklim. Dan sudah Oke. banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender memberikan dampak yang positif terhadap kualitas sumber daya alam dan juga kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, berarti kalau dari YKAN sendiri, Ibu Mhm. Herlina, bagaimana kemudian YKAN menyikapi isu kesetaraan gender ini dan apa saja sih Bu program-program mungkin yang sudah dilakukan di YKAN untuk bisa menjembatani keterwakilan perempuan dalam isu konservasi alam, Bu Herlina? Bagi kami, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang hakiki, tidak bisa ditawar. Bila kita ingin mencapai pembangunan berkelanjutan, di mana masyarakat hidup sejahtera di tengah alam yang lestari. Pada tahun 2015, PBB mengeluarkan 17 sasaran untuk menuju pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, salah satu sasaran SDG itu adalah kesetaraan gender, jadi sasaran nomor 5. Jadi kesetaraan gender ini mencakup hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aksi nyata dalam mengambil keputusan dan juga yang penting menerima manfaatnya. Nah, sebagai organisasi yang mendorong dan mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, kesetaraan gender merupakan bagian dari agenda kami. Dalam setiap program konservasi yang kami jalankan di 12 Mhm. provinsi di Indonesia, ada program pemberdayaan perempuan. Saya kasih contohnya ya Mbak Nisa ya, misalnya Iya, nih iya Bu. di Misal Barat, di Raja Ampat, Papua Barat. Hmm. Ada tradisi masyarakat untuk melakukan sasi laut. Ini moratorium pemanenan sumber daya laut. Nah, ini umumnya sasi laut ini dilakukan oleh laki-laki. Nah, di kampung Oh, Kakaco di Raja Ampat, kami mendukung kelompok wanita Waifuna untuk menerapkan sasi laut. Dan itu sudah mereka lakukan sejak tahun 2010, hmm. yaitu sasi teripang dan sasi lobster. Nah, wilayah Oke. khusus yang diperuntukkan untuk sasi laut ini harus dijaga dan tidak boleh dipanen nih Mbak Nisa selama 1 tahun. Nah, tapi begitu Hmm. panen, kelompok sasi ibu-ibu ini, mama-mama ini yang akan memutuskan ini hasil panennya ini mau digunakan untuk apa. Yaitu Oh, untuk mereka ini untuk biaya sekolah anak dan juga kegiatan agama. Jadi menarik sekali apa yang dilakukan di sana. Dan keberhasilan kelompok ini mendapat pengakuan dari warga dan pemerintah kampung sehingga akhirnya wilayah sasinya itu diperluas dari mhm. awalnya hanya seluas 32 hektar, sekarang menjadi 215 hektar, jadi 7 kali lipat jumlahnya. Wow, Iya, karena cukup ini signifikan ya Bu ya?
sangat signifikan dan itu Siap, siap. menunjukkan bahwa memang di-recognize dan diakui ya Mbak Nisa ya keberhasilan Ya, mereka di sana. Nah, oke. yang kedua, kami di Berau mendukung kelompok-kelompok di ada 22 kampung, ada 8 kelompok yang umumnya beranggotakan para ibu-ibu, di mana kampung-kampung ini sebetulnya melakukan upaya perlindungan hutan. Jadi kami Hmm. mendukung kelompok-kelompok ini untuk mengembangkan sumber mata pencaharian yang ramah lingkungan, yang diproses lebih higienis, dikemas lebih bagus, dipasarkan lebih baik. Ini mulai dari membuat batik nih Mbak Nisa dengan pewarna Mhm. buah mangrove, keripik ikan, keripik singkong, sampai coklat batang yang berkualitas. Nah ini sama cerita dikit Oke. nih Mbak Nisa, karena kita Ya, excited ya mengenai ya, coklat batang berkualitas ini. of Jadi course, ya. dihasilkan oleh, betul, jadi dihasilkan oleh warga kampung Merasa, Mhm. dan banyak perempuan yang terlibat dalam proses pembuatannya. Nah, Oh. pemberdayaan masyarakat dan produk dari kampung Merasa ini merupakan hasil kerjasama kami dengan mitra Mhm. dan juga Pipiltin Kakao, dan Mhm. merupakan coklat batang single origin yang pertama di Kalimantan dan keenam di Indonesia dengan menggunakan produk coklat berfermentasi yang berkualitas tinggi. Nah, produknya juga sudah tersedia sekarang di Tokopedia. Nah, satu Oke. contoh lagi di Rote, di Nusa Tenggara Timur. Kami mendampingi Mhm. kelompok perempuan, petani rumput laut sebetulnya, tapi kelompok ini anggotanya juga dominan perempuan, untuk Mhm. mempraktekkan budidaya rumput laut secara berkelanjutan. Nah, jadi bagi kami, Mbak Nisa, penting sekali untuk memahami dan menghargai peranan dan tanggung jawab perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan karena Mhm. penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender ini, maka tahun Mhm. ini dalam memperingati Hari Bumi, kami mengusung kampanye dengan tema Perempuan untuk Alam. Oke, nah perempuan untuk alam dari namanya ini sudah Iya. tadi saya sempat tes Bu sebelum Mm, kita mulai bincang-bincang banyak yang penasaran ini mm, mm. perempuan untuk alam boleh dijelaskan Iya. Bu lebih lanjut lagi mengenai Mm, kegiatan campaign atau kampanye ini? iya. Dengan senang hati. Jadi kami menggunakan 1 tahun penuh, Mbak Nisa, mulai dari perayaan Hari Bumi yang nanti Mhm. dirayakan tanggal 22 April ya, Ya. 2022, untuk melakukan kampanye ini. Nah, kampanye Hmm. yang berjudul Perempuan untuk Alam ini akan kami gunakan sebetulnya untuk memperkenalkan, kemudian juga menyoroti dan memberikan penghargaan terhadap perempuan-perempuan dalam upaya konservasi alam. Sebagai Oke. salah satu dari kampanye ini, kami mendorong publik juga nih untuk berefleksi dan berbagi kisah mengenai Mhm. alam, mengenai konservasi, dan mengenai para perempuan di baliknya. Nah, nanti Hmm. selama 1 bulan lebih, kami akan menampilkan cerita-cerita perempuan yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian alam dari berbagai lokasi di mana kami bekerja. Jadi akan seru sekali nih Mbak Oke. Nisa. Harapannya Iya. nanti akan harapannya nanti akan ada kesadaran nih Mbak Nisa dan juga apresiasi lebih terhadap peran penting yang dimainkan oleh perempuan, dan akan Oke. menginspirasi lebih banyak lagi perempuan untuk melakukan aksi nyata dalam memerangi perubahan iklim. Nah, ada Oh. satu lomba juga nih Mbak Nisa yang kami adakan, yaitu lomba Wah, cerita apa nih Bu? perempuan untuk alam. Ini Boleh nih kita Bu, boleh. benar-benar ini nih akan seru nih kampanye nih Mbak Nisa. Jadi Gimana publik tuh Bu? kami ajak untuk berpartisipasi, menceritakan sosok-sosok perempuan lain yang mereka ketahui kepada kami. Nah, Mhm. nanti cerita yang terbaik akan dipilih sebagai pemenang dan sosok yang diceritakan akan mendapatkan penghargaan pahlawan alam dari kami, dari Nikan. Nah, jadi Oke. kalau saya mengundang teman-teman semua nih yang hadir di Mhm. acara ini untuk mengunjungi situs kami di nikan.org.id atau mengunjungi akun Instagram kami sehingga bisa kenal lebih banyak lagi mengenai kampanye yang akan berjalan dalam waktu dekat ini. Oke, nah itu informasi menarik banget nih barusan teman-teman. Iya, Bisa langsung visit iya, websitenya di ikan.or.id atau cek iya, Instagramnya di ikan betul. underscore ID begitu Iya, ya. iya, ID. Oke, nah tadi berbicara mengenai Hari Bumi Bu, tanggal Iya, 22 April. Ini memang diperingati iya, setiap tahunnya. Jadi penasaran nih Bu, sebagai masyarakat awam begitu ya yang memang baru mulai memperhatikan begitu isu-isu lingkungan. Tentu ada iya, pertanyaan, kenapa sih Bu sebenarnya Hari Bumi ini perlu kita iya. peringati setiap tahunnya? Apa urgensinya kira-kira? Mm-mm. Itu pertanyaan yang menarik sekali, Mbak Nisa.
Jadi perayaan Hari Bumi ini dilakukan sebetulnya mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dari bumi. Dan bahwa bumi tempat kita bergantung sebetulnya sangat bergantung pada kita. Nah, Ya. dengan terjadinya perubahan iklim yang sudah kita rasakan dari hari ke hari, we are fighting for our future. Kita Ya. tidak punya banyak waktu dan kita harus membuat keputusan. Ini mau melakukan sesuatu atau mau celaka nih gitu loh. Nah, melalui perayaan Hari Bumi ini, setiap orang di seluruh penjuru dunia diajak untuk melakukan sesuatu untuk menjaga bumi. Karena bila kita menjaga bumi, maka bumi akan menjaga kita. Nah, walaupun seharusnya Mbak Nisa everyday is Earth Day ya Mbak Nisa ya sebetulnya ya. Ya. Dan Ya. semua, iya kan? Dan semua Ya, tindakan betul kita betul. sehari-hari seharusnya berkontribusi ya Mbak Nisa untuk menjaga Hmm. bumi dan sumber daya alam. Tetapi momentum seperti perayaan Hari Bumi ini kita diingatkan untuk melakukan sesuatu yang lebih lah, sesuatu yang ekstra untuk bumi kita. Nah, biasanya nih Mbak Nisa di berbagai tempat di berbagai penjuru dunia akan digulirkan banyak sekali kegiatan, biasanya sampai ribuan. Nah, Ya. penduduk bumi ini kan sekarang sudah mencapai 7,9 miliar ya Mbak Nisa ya. Miliar, iya, betul. Misalkan kita bayangkan nih dampaknya nih bila orang melakukan sesuatu yang positif bagi bumi di perayaan Hari Bumi ini. Apalagi kalau kita semua menjalankan aksi positif tersebut setiap harinya. Itu dahsyat sekali hasilnya pasti. Oke, berarti mulai dari satu tunas baru akan muncul tunas-tunas lainnya harapannya ya Bu ya, sehingga Betul. kemudian semakin luas lagi dampaknya. Iya, Oke, betul baik sekali. Ibu Herlina, ini kalau kita berbicara mengenai sosok perempuan dan alam, tentunya kehadiran Ibu di sini adalah sebuah gambaran begitu ya, bagaimana kemudian seorang perempuan bisa sangat-sangat berperan aktif untuk membantu upaya pelestarian lingkungan. Ibu Herlina kan menjabat sebagai seorang direktur eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Berbagai aksi, publikasi ini sudah menghiasi perjalanan karir Ibu tentunya dalam aksi perubahan iklim. Awal mula untuk bisa akhirnya memutuskan terjun ke dunia dan aksi perubahan iklim ini seperti apa sih Bu? Apa yang menjadi trigger atau pemicunya? Oke, iya. Wah sebetulnya awalnya karena saya orang kota nih Mbak Nisa ya. Ya. Saya sebetulnya senang sekali karena orang kota jadinya senang sekali kalau berada di alam bebas, di alam terbuka. Jadi Ya. saya ingat ketika saya kecil itu suka sekali membaca dan menonton nih acara-acara TV. Kalau ya di TV itu bedanya malah tentang alam, tentang satwa liar gitu ya. Nah, karena ketertarikan dan kecintaan ini yang akhirnya menentukan bidang pendidikan yang saya pilih untuk kuliah D1 tingkat sarjana. Saya ambil kuliah biologi, sehingga ini bisa belajar macam-macam nih di biologi, mulai dari kelautan, marine biology, mau belajar tentang plankton yang harus dilihat di mikroskop gitu ya, mau belajar tentang konservasi air, konservasi hutan, dan selama kuliah juga banyak praktek ya Mbak Nisa ya, sehingga bisa berkunjung ke banyak tempat yang menarik seperti Pulau Rambut yang seperti surga burung, waduh ribuan burung di sana. Wow. Juga berkunjung ke Taman Nasional, jadi semua hobi di alamnya ini tersalurkan nih ketika kuliah biologi tersebut. Nah, saya sebetulnya sangat tertarik dengan isu air nih Mbak Nisa, karena air itu kan penting sekali ya bagi kehidupan ya. Kita sangat tergantung dengan air untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya sebetulnya sempat menekuni isu polusi air sungai dan juga polusi merkuri di laut. Nah, karena ketertarikan dan pengalaman saya di bidang ini, akhirnya membawa saya ke sektor kehutanan, karena air dan hutan sebetulnya berkaitan erat ya. Banyak sekali sumber-sumber air yang di-sustain oleh hutan. Saya bergabung dengan The Center for International Forestry Research, C4, di Bogor, dan meneliti kaitan pemanfaatan hutan dengan kualitas air awalnya. Tapi kemudian setelah kerja sekitar 5-6 tahun, saya terseret nih mempelajari bagaimana sebetulnya interaksi masyarakat lokal, masyarakat adat dengan hutan, dan ternyata menarik sekali. Dan saya menemukan bahwa dunia kehutanan ini luas sekali dan banyak yang masih bisa dan masih harus dipelajari, sehingga akhirnya saya sekolah lagi di Mbak Nisa S3. Wah. Oke, wow, sudah profesor berarti, sudah profesor lingkungan. Belum sampai di profesor. Kuasai nih kayaknya nih sama Ibu Herlina. Iya. Setelah selesai kuliah, saya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan lembaga ini. Awalnya di lembaga ini saya bergabung di program kehutanan juga Mbak Nisa, jadi nggak jauh-jauh, jadi ilmunya bisa terpakai. Sebelum ilmunya akhirnya saya jadi memiliki,
Betul. Jadi Hmm. semua yang saya pelajari bisa diterapkan gitu ya. Dan Oke. jadi sempat di program kehutanan dahulu sebelum akhirnya memimpin melanjutkan sejak 2 tahun yang lalu. Oke, Nah, baik. saat saya bergabung 12 tahun yang lalu, isu perubahan iklim ini udah santer banget Mbak Nisa, udah di mana-mana orang sudah Mhm. bicara mengenai perubahan iklim. Nah, Ya, lembaga kami saat itu juga sudah terlibat dalam upaya-upaya memerangi perubahan iklim melalui inisiatif pengelolaan hutan yang lestari, perlindungan ya. hutan, pemberdayaan masyarakat. Jadi itu titik awalnya kenapa saya akhirnya terlibat dalam isu perubahan iklim sampai sekarang. Oke, nah berarti perjalanannya panjang, dimulai dari ketertarikan, mendalami ilmunya, dan juga kemudian menjadi Iya, praktisi begitu ya. Ibu Herlina betul. luar biasa sekali. Nah tentunya dalam perjalanannya yang tentunya tidak sebentar begitu ya, ada sudah banyak pengalaman yang dilewati, dan juga tadi di awal sempat disebutkan juga bahwa sebenarnya untuk keterwakilan perempuan sendiri masih sedikit sekali terbatas begitu aksesnya. Nah, bisa Betul. diceritakan Ibu Herlina apa saja sih Bu tantangan yang Ibu hadapi selama terlibat dalam aksi perubahan iklim, dan kemudian mungkin satu yang paling memorable alias tidak terlupakan nih selama berkecimpung di dunia ini Bu Herlina. Hmm, boleh. Nah, tantangan yang saya hadapi sebetulnya ada banyak juga sih yang Mbak Nisa ya, dan saya ingat Ya. 2 sampai 3 dasawarsa yang lalu, banyak orang yang tidak percaya bahwa perubahan iklim itu nyata. Dan kemudian Hmm. juga materi-materi mengenai perubahan iklim juga tidak banyak seperti sekarang. Jadi saya ingat Hmm. kami harus membuat materi dan permainan-permainan mengenai perubahan iklim karena kami perlu saat itu menjelaskan apa sih itu perubahan iklim, apa penyebabnya kepada masyarakat desa dengan suku bangsa yang beragam dan tingkat Mhm. pendidikan yang berbeda-beda juga. Nah, keraguan bahwa perubahan iklim itu terjadi atau tidak sudah terbantahkan dengan banyaknya bukti-bukti ilmiah saat ini ya, dan juga materi-materi mengenai perubahan iklim sudah banyak sekali. Nah, Ya. tantangan terbesar adalah sebetulnya menyampaikan dan menyadarkan publik bahwa ada urgensi saat ini, ada a sense of urgency bahwa the climate crisis is here dan we don't have a luxury of time, we have to act now. Itu yang sebetulnya merupakan tantangan yang terbesar menurut saya. Dan kita juga perlu inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bentuk teknologi yang lebih ramah lingkungan dan pendekatan-pendekatan baru dalam melindungi alam. Nah, bagi saya yang memimpin saat ini banyak inovasi yang sudah kami kembangkan untuk mendukung upaya perlindungan dan restorasi hutan tropis, Hmm. mangrove, dan senjata-senjata alami untuk melawan perubahan iklim. Tapi Oke. kita harus bekerja cepat dalam situasi krisis saat ini dan inovasi-inovasi yang sudah ada itu perlu diaplikasi di banyak tempat sehingga kita Mhm. perlu banyak mitra dan juga perlu pendanaan yang berkelanjutan. Nah, untuk Oh. kami tantangan yang terbesar dalam satu lembaga itu adalah bagaimana kita bekerja sama secara efektif dengan banyak pihak, menggalang pendanaan sehingga kita bisa bekerja pada skala yang luas untuk menciptakan dampak yang nyata dan luas secepat mungkin. Nah, untuk Oh. mengatasi perubahan iklim ini memang kerjasama multi pihak itu merupakan suatu keniscayaan, Mbak Nisa. Harus Hmm. kerjasama dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan masyarakat, dengan universitas, dengan Hmm. LSM, mulai dari desa sampai negara. Jadi semua orang itu Oke. harus terlibat. Iya. Nah, kalau tadi Mbak Nisa bertanya apa yang memorable, banyak sekali Mbak Nisa karena udah panjang ya. Satu aja sejarah Bu, yang sejarah boleh paling satu kira-kira. ya, boleh boleh. Mm-mm. Nah, kalau menurut saya yang paling memorable itu yang di tahun 2017 karena ini Oke. terkait dengan satu event yang kami adakan. Latar belakangnya ini Mbak Nisa sebagai lembaga konservasi dan juga sebagai pribadi itu kami meyakini sekali bahwa masyarakat yang hidup di tengah-tengah sumber daya alam itu dapat diberdayakan sehingga menjadi solusi, menjadi kunci dalam melestarikan sumber daya alam tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai sumber daya hutan, itu ada 26.000 desa Mbak Nisa di Indonesia yang Hmm. terletak di dalam dan di sekitar hutan. Jadi banyak sekali 26.000 dan ada sekitar 9 juta rumah tangga yang hidupnya tergantung pada hutan. Dan kegiatan mereka juga mempengaruhi kondisi hutan. Nah, mengingat Oke. pentingnya peranan masyarakat setempat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan tersebut secara lestari, kami mengembangkan suatu pendekatan yang disebut dengan aksi inspiratif warga untuk Mhm. perubahan atau namanya sigap. Nah, Oke. sigap ini memandang masyarakat desa sebagai solusi.
dan percaya bahwa masyarakat desa dapat menggerakkan potensi atau kekuatan yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan mereka sekaligus menjaga sumber daya alam di sekelilingnya. Nah, proses Oke. pengembangan sigap ini panjang nih Mbak Nisa. Kita awalnya menguji cobakan di 2 kampung saja di Kabupaten Mhm. Berau. Tapi selanjutnya itu tahun 2010, jadi sudah lama sekitar 12 tahun yang lalu. Nah, Hmm. selanjutnya bersama-sama mitra kami mereplikasikan di 24 kampung. Nah, kami juga mengembangkan alat bantu berupa aplikasi sigap berbasis Android yang Mhm. kegunaannya antara lain menjadi wadah nih Mbak Nisa supaya warga desa bisa Oke. saling bertukar cerita, Ya. bisa bertukar inspirasi, cerita-cerita yang membanggakan mereka di antara warga desa tersebut. Nah, Hmm. kami ingin mereplikasi sigap ini lebih luas lagi, jadi ke seluruh 99 kampung di Berau. Nah, dengan Oke. dukungan Pemda Berau dan juga bersama mitra kami saat itu, Inspirit Innovation Circle di tahun 2017, 7 tahun Mhm. sesudah kami mengembangkan sigap pertama kali, kami menyelenggarakan pelatihan akbar. Ini pelatihan Wow. terbesar yang pernah kami lakukan Besar. untuk Oke. 1.500 orang. Nggak pernah nih Mbak Nisa Wow. sebelumnya, sampai 1.500 orang, ada 10 Hah? perwakilan per desa, ada perwakilan kecamatan, dinas, terkait, LSM, dan kami mengubah gedung olahraga di Tanjung Redep menjadi tempat pelatihan dengan ratusan meja, Hah? ribuan kursi, ada TV raksasa, dan yang lebih heboh kami membagikan 1.500 smartphone Android berisi aplikasi sigap dan sekaligus melatih cara mengoperasikan aplikasi ini. Nah ini kan Oke. agak challenging juga nih Mbak Disa karena ada sekian Ya. peserta juga dari desa yang baru pertama kali itu menggunakan Oke. smartphone. Jadi Hmm. heboh sekali tapi sekaligus juga inspiratif bagi pemerintah kabupaten Hmm. sendiri yang tidak pernah nih Ya. membayangkan nih gedung olahraganya itu bisa disulap menjadi conference hall ya. Dan Ya. akhirnya kami berbahagia sekali nih ketika pemerintah Kabupaten Berau mengadopsi sigap di tahun 2019 dan Hmm. melaksanakan program Sigap Sejahtera dan mendanai satu pendamping yang disebut dengan pejuang sigap di setiap kampung, di setiap 99 kampung yang ada di Berau. Nah, program Sigap Sejahtera ini sudah memasuki tahun ketiga saat ini Mbak Nisa. Dan Mhm. sigap yang dilahirkan di Berau saat ini juga sudah dilaksanakan di sekitar 50 desa lain di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Wakatobi sampai Papua Barat. Jadi Oke. penyebarannya cukup 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 Ya. luas. Signifikan, luas, dan semakin baik setiap tahunnya, semakin banyak orang yang Hmm. aware begitu ya, peduli, dan tentunya Ya. akan semakin memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sekitar ya Ibu. Wah, ini Hmm. seru banget, nggak terasa sudah 30 menit lebih. Ini kita ngobrol-ngobrol seru banget, saya juga belajar banyak banget Bu dari live kita hari ini, bahwasannya tidak terbatas hanya laki-laki saja, tetapi justru perempuan ini punya Ya, ranah yang sangat luas begitu ya, untuk bisa kemudian betul. berkontribusi dalam upaya Ya. pelestarian lingkungan. Terakhir mungkin Ibu Herlina singkat saja, dalam Hmm. rangka peringatan Hari Bumi 2022 nih, yang akan Nah, diperingati 22 April nanti. Apa ya. harapan Bu Herlina untuk bumi dan juga motivasi yang bisa Ibu bagikan kepada para penonton chatroom hari ini, Bu Herlina? Terima kasih Mbak Nisa. Populasi di bumi ini yang tadi saya sampaikan Mbak Nisa ya kan sudah mencapai 7,9 miliar saat ini ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan nih sumber daya alam yang diperlukan untuk menunjang kehidupan kita, banyaknya polusi, banyaknya sampah yang dihasilkan dan juga dampaknya pada iklim global kita. Perubahan iklim adalah tantangan terbesar dan terkompleks yang harus kita hadapi saat ini. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, perubahan iklim itu nyata dan sudah kita rasakan dampaknya. Dan kita perlu solusi kreatif dalam memerangi perubahan iklim. Nah, perempuan harus mengambil bagian karena perempuan punya peran, punya kemampuan, punya pengetahuan, dan punya perspektif yang berbeda dengan laki-laki. Jadi perempuan sebetulnya adalah sumber solusi kreatif karena memiliki kecerdasan dan juga kreativitas sehingga harus bersuara, harus menyampaikan pendapatnya dan harus mengusulkan solusi-solusi kreatif dan harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Saya bagi ada satu fakta yang Mbak Nisa ya, bahwa di Ya. negara-negara yang memiliki perwakilan perempuan lebih banyak di dalam kongres ataupun dalam parlemennya, negara-negara tersebut cenderung melindungi wilayah yang lebih luas dan ikut meratifikasi kesepakatan-kesepakatan multilateral mengenai lingkungan. Jadi di sini terlihat bahwa perempuan adalah a very important agent of change, agen perubahan yang luar biasa, bukan hanya di keluarga, di lingkungan,
di kantor, tapi juga bahkan di tingkat dunia. Nah, aksi sederhana dapat membuat perubahan, sehingga kita harus menjadi bagian dari perubahan tersebut. Saya ingin memberikan motivasi lebih dan mengatakan bahwa perempuan bukan hanya dapat menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga dapat memimpin gerakan sosial dalam memerangi perubahan iklim. Itu saja Mbak Nisa. Oke, wah inspiratif sekali. Ini membuat saya bahkan langsung tergerak nih untuk bisa mulai dari langkah-langkah yang simpel. Yang pertama mengurangi begitu ya, mengurangi lalu akan dilanjutkan dengan merawat lalu melindungi begitu ya yang kita punya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kita sebagai penduduk bumi harus kitalah yang memperhatikan kondisi kesehatan bumi kita. Terima kasih sekali Ibu Herlina Hartanto selaku Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Chatroom. Semoga sehat selalu Ibu, Terima sukses kasih Mbak Nisa. menyajikan. Semoga program-programnya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga tentunya bagi lingkungan, dan upaya pelestarian lingkungan ini bisa terus-menerus digaungkan sehingga akhirnya makin banyak yang peduli, semakin sehatlah bumi kita ini. Terima kasih Ibu Herlina. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Ibu. Sampai ketemu. Selamat sore. Selamat sore. Dan terima kasih juga kepada pemirsa CNN Indonesia yang sudah bergabung hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Akhir kata saya Farhanisa Nasution pamit. Sampai jumpa di chatroom selanjutnya.